saldo, buat ayat jurnal penyesuaian, susun laporan keuangan, ayat jurnal penutup, baru nanti laporan keuangan setelah ayat jurnal penutup, baru nanti kembali. Itu nanti akan digunakan oleh para pengguna untuk mengambil laporan keuangan tadi kan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, ada pengguna internal. Yang dimaksud internal di sini adalah perusahaan itu sendiri, perusahaan ya. Jadi perusahaan itu siapa sih? Ya manajernya ya. Nah, bagi manajer misalnya, apa gunanya dia baca laporan keuangan? Oh, dengan melihat kondisi atau kinerja perusahaan saat ini, dia bisa menyusun perencanaan ke depan ya. Terus dia bisa mengorganisasikan kondisinya dengan bagian-bagian yang lain dan bisa menjalankan perusahaan. Contoh ya, nah, misalnya penjualan untuk tahun ini sekian, berarti kedepannya dia merencanakannya seperti apa gitu kan. Udah itu biaya-biaya sekian. Karena ketika perusahaan menjalankan usaha kan ada anggaran, ada realisasi. Nanti dilihat, anggaran kita sekian, realisasinya sekian. Oh, realisasinya ada penghematan. Oh, ada pemborosan. Kenapa? Nah, jadi antara lain misalnya untuk dilakukan perbaikan. Terus apalagi? Nah, internal melihat laporan keuangan misalnya untuk memenuhi regulasi. Misalnya kewajiban perpajakannya. Kan pajak itu nanti dibayar berdasarkan laba rugi kan? DPP-nya kan laba rugi. Tentu harus melihat laporan keuangan. Nah, itu contoh bagi pihak internal. Ada lagi, bagi direktur melihat laporan keuangan, misalnya untuk kebijakan membagi dividen atau kebijakan membagi bonus bagi karyawan, kan semuanya tergantung kepada keberhasilan karyawan dalam mencapai laba. Dan itu tergambar di dalam laporan keuangan ya. Nah, sejauh itu Ibu jelaskan bisa ditangkap ya. Misalnya organisasi-organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan tentang perusahaan, misalnya investor ya, dia mau lihat, wah sampai sejauh mana keberhasilan dari perusahaan ini, kinerjanya, dia lihat, sehingga nanti dia akan memutuskan melakukan invest di situ apa tidak ya. Nah, terus misalnya bagi kreditur atau pihak bank, dia akan menyetujui usulan pinjaman dari perusahaan itu. Tentu dia lihat dulu kemampuan dari perusahaan menghasilkan laba, kinerja perusahaan itu sampai di mana, dan dia juga akan menggunakan laporan keuangan ya. Terus ada lagi pihak pemerintah, pihak DJP, dia untuk melihat apakah perusahaan ini sudah melakukan pembayaran pajak dengan benar. Dia juga akan bisa lihat itu dari laporan keuangan perusahaan. Nah, itu antara lain contoh dari para pengguna eksternal. Mungkin ada pihak eksternal lain yang nanti akan muncul. Yang jelas internal adalah perusahaan sendiri yang ada dari luar perusahaan ya. Oke. Jika kita menyusun laporan keuangan, kita juga harus tunduk pada etika ya. Nah, etika ya. Jadi juga kita harus mengacu kepada standar perilaku ya, tindakan yang benar atau salah, jujur. Karena gini ya, menyusun laporan keuangan ini harusnya disertai dengan sikap jujur ya. Jujur itu apa? Kita melaporkan hal yang sebenarnya. Walaupun kadang-kadang karena kebijakan atau kadang namanya dunia, kita nggak bisa mungkin 100% melaporkan keadaan yang sebenarnya karena suatu kondisi, tapi minimal ya mendekati kebenaran. Nggak 100%, mungkin 90% ya. Kalau 100% itu Tuhan pula ya. Saya rasa ada kadang-kadang kita harus berbohong sedikit demi kebaikan perusahaan misalnya. Tapi sebaiknya kalau bisa itu jangan ya. Kalau bisa kita harus bersifat jujur ya, tidak bohong, adil ya. Terus karena gini, standar perilaku seseorang itu dinilai dari tindakan. Apakah tindakannya benar atau salah, jujur atau bohong, adil atau tidak adil. Itulah yang dimaksud dengan etika. Nah, jadi
Pelaporan keuangan yang efektif itu tergantung kepada etika ataupun perilaku orang yang menyusunnya, ya. Nah, yang dimaksud dengan efektif itu apa? Efektif itu apabila kalau kita menilai sesuatu itu efektif atau tidaknya itu dinilai dari tercapai tidaknya tujuan. Jadi tujuan laporan keuangan itu tercapai. Lah, kok butuh jujur, benar, salah, dan sebagainya. Kenapa? Laporan keuangan yang efektif adalah laporan yang tidak menyesatkan. Yang ketika orang menggunakannya itu bisa mencapai tujuan orang itu. Ya, jadi menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, makanya pelaporan yang efektif itu dihasilkan oleh penyusunan yang disertai dengan perilaku yang jujur, ya, tidak bohong dan adil. Ya, itu. Sekarang ini kita mulai ke yang bersifat teknis ini, ya. Langkah-langkah dalam menganalisis kasus dan situasi etika. Ya. Kita harus mengenali situasi etika dan permasalahan etika yang ada, ya. Juga kita harus mengidentifikasikan serta menganalisis komponen-komponen utama di dalam berbagai situasi. Ya, nah, identifikasi berbagai alternatif dan pikirkanlah dampak dari setiap alternatif pada beberapa pihak pemangku kepentingan. Jadi ketika kita mengidentifikasi beberapa alternatif yang akan kita pilih, kita harus mempertimbangkan dampaknya nanti kepada pengguna atau pihak pemangku kepentingan, ya. Jadi pertimbangan tuh harus ada. Nah, ini nggak usah, nanti baca aja sendiri, ya. Nah, standar akuntansi, ya, apa aja yang dimaksud. Jadi kumpulan dari standar akuntansi ini nanti itu yang disebut dengan prinsip akuntansi berterima umum, ya. Kalau untuk level internasional, ya, jadi ketika kita menyusun laporan keuangan, kita harus tunduk kepada prinsip akuntansi berterima umum, ya. Nah, standar akuntansi itu ada International Accounting Standard Board, ya, atau IASB singkatannya. Kalau bahasa Inggrisnya, ini beberapa orang sudah masuk ke kelas bahasa Inggris, ya. Kalau saya rekap ada 3 orang, ya. 3 orang, ada si Natal Maningpuruk, ada siapa 2 lagi tuh tadi permisi, jadi keluar dia. Oke. Jadi ada International Financial Reporting Standard, ya. Di bawah IASB ini ada International Financial Reporting Standard, ya, IFRS, ya. Jadi kita kalau yang berakuntabilitas publik, kita mengacu kepada standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, ya. IFRS itu International Financial Reporting Standard. Jadi standar ini digunakan kira-kira lebih dari 130.000 negara di dunia. Jadi penting, ya, kalau kalian jurusan akuntansi, kalian penting punya standar akuntansi keuangan. Karena nanti ke mata kuliah berikutnya untuk perlakuan akuntansi, kalian harus selalu lihat standar akuntansi keuangan untuk perlakuan akuntansinya nanti. Nah, terus ada lagi standar akuntansi itu Financial Accounting Standard Board, FASB, ya, singkatannya. Nah, Financial Accounting Standard Board ini terdiri dari Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, ya. Nah, sebagian besar perusahaan di Amerika dia mengikuti GAAP ini, ya. Prinsip-prinsip pengukuran akuntansi. Apa itu prinsipnya? Ada prinsip biaya historis, ada yang dibeli 5 tahun yang lalu itu 5 juta. Kalau meja, misalnya nilai wajarnya berapa sekarang? Mungkin hanya 500.000 nilai wajarnya, gitu kan? Itu, ya. Jadi prinsip akuntansi pengukuran. Kafe lah, ya, kafe di rumah. Sekarang kan trennya anak-anak muda kafe, ada internetannya. Jadi ramai dikunjungi karena bisa buat tugas di situ, gitu, ya. Nah, karena di rumah kadang-kadang jadi aktivitas ekonomi bisnis dengan pribadimu harus dipisah. Misalnya kamu butuh
apalah yang mau pergi kuliah, ngambil uang dari laci buat ongkos, itu ada nggak kegiatan kaitannya dengan kegiatan usahamu? Nggak ada kan? Itu nggak boleh kamu satukan catatannya dengan catatan perusahaan. Itu adalah aktivitasmu sendiri ya. Jadi entitas ekonomi dengan entitas pribadi itu harus dipisah. Kadang-kadang kita lupa itu kan. Kita makan, kita minum kopi kita itu, kita nggak catat. Kan kopi gue sendiri, gue minum sendiri gitu. Kamu harus catat, karena itu ada harga pokoknya loh. Ya, jadi kamu catat, kamu seolah-olah beli. Berarti kamu harus catat penjualan, kalaupun kamu nggak bayar, atau kalau kamu ambil, kamu catat privé, pengambilan pribadi. Jadi tidak tergabung dengan pengukuran kinerja dari bisnis kamu ya. Paham maksudnya ya? Kamu kan kadang-kadang ada bisnis online nih, banyak anak-anak sekarang kan cari duit juga, bisnis online. Ya, dia ada bisnis online. Jadi biaya-biaya yang kamu keluarkan untuk pribadimu dengan bisnis onlinemu itu harus bisa. Contoh, pulsa untuk kamu pakai pribadi ya, dengan pulsa yang untuk bisnis online itu harus bisa. Jadi cost untuk bisnis itu jelas gitu. Jadi untuk bisnis mana yang ada kaitannya dengan bisnis, gitu ya, paham ya? Itu asumsi di dalam akuntansi. Nah, sekarang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis itu seperti apa? Artinya bentuk-bentuk perusahaan lah seperti apa ya yang ada ya. Karena bentuk-bentuk ini nanti akan mempengaruhi ya mungkin masalah pengakuan pencatatannya, perpajakannya ya. Jadi kamu harus jelas bentuk bisnisnya itu apa. Ya, nah pertama perusahaan perorangan. Terus ada persekutuan, ada bentuk PT atau perseroan terbatas ya. Nah, ciri-ciri dari perusahaan perorangan ya, itu pada umumnya dimiliki oleh satu orang. Kamu misalnya buka usaha jual lontong atau buka kafe, tapi kamu nama perorangan nggak buat PT untuk itu, berarti itu bentuk usahanya adalah usaha perorangan. Nah, nanti pencatatan, pengakuan modal terpengaruh loh dari bentuknya usaha ini atau bentuk bisnisnya ya. Seringkali dia berbentuk perusahaan jasa kecil, ya dagang juga ada tapi kecil-kecil biasanya. Kalau sudah mulai besar, orang biasanya sudah mulai membuat badan hukum, misalnya CP atau PT. Terus pemilik menerima semua keuntungan dan menanggung seluruh kerugian dan bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruh utang perusahaan. Jadi kalau ada utang perusahaan ya tanggung jawab pribadi karena milik dia perorangan kan, paham ya? Nah kalau persekutuan itu biasanya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, 2 atau 3 orang atau 4 orang yang bergabung membentuk suatu bisnis ya. Nah dari mana nanti tahu bahwa itu sekutu, persekutuan atau PT? Lihat saja aktenya ya. Kalau di persekutuan tuh tidak ada modal saham, yang ada modal masing-masing sekutu. Tapi kalau ada PT, modalnya terdiri dari saham. Beda ya. Nah, terus seringkali biasanya bentuk ini jasa dan retail ya. Ya artinya nih seringkali bukan berarti dia harus seperti itu. Ya. Nah, terus biasanya memiliki kewajiban pribadi yang tidak terbatas atas utang persekutuan. Jadi kalau misalnya pilot persekutuan ini tanggung jawab pribadi masing-masing sekutu itu masuk, ikut ya, ikut bertanggung jawab secara pribadi. Kalau PT nanti tidak, sebatas saham yang dimilikinya, ke pribadi nggak ada gitu ya. Nah ini terdapat perjanjian persekutuan, biasanya tertuang di dalam akte. Kalau perseorangan nggak perlu ada perjanjian. Nah untuk PT ya, PT itu kepemilikannya terbagi di dalam saham. Jadi masing-masing pemiliknya adalah para shareholder atau para pemegang saham. Nah, entitas hukum yang terpisah dalam undang-undang PT ya, terus liabilitasnya terbatas sebatas PT saja, nggak sampai menyangkut ke pribadi ya, nggak ada kaitannya dengan
pribadi masing-masing pemegang saham. Oke, sampai situ paham? Paham, Bu. Oke ya, kita lanjut. Nah, coba kita, ini ada tugasnya ya. Tunjukkan apakah kelima pernyataan yang disajikan di bawah ini benar atau salah, ya. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Coba sebut namanya. 3 langkah dalam proses siapa? Sebut nama. Saya Bu Nur Ikhlas. Oke, Nur Ikhlas, apa jawabnya? Benar, Bu. 3 langkah ya. 3 langkah dalam proses akuntansi adalah identifikasi, pencatatan, dan komunikasi benar. Oke, kamu tulis nanti ini di kertas ya, atau kamu ketik, kamu share di partisipasi tadi ya. Nah, pertanyaan ya, ini, jawaban ini, gitu ya. Oke, ya, nomor 2 siapa mau jawab? Alif, Bu. Alif Renata. Istri, Bu. Saya, Bu. Alif Renata. Saya 2 jenis penggunaan eksternal yang paling umum adalah para investor dan karyawan perusahaan. Salah, Bu. Salah, yang benar apa? Investor dan manajer, Bu. Perusahaan. Bu, saya, Bu. Ya, betul, investor dan manajer. Nomor 3 siapa? Lo cowok tadi, suara cowok tadi siapa? Saya, Bu. Saya tadi ada Alif suara Renata. laki-laki. Siapa? Alif Renata. Oke, silakan yang cowok itu. Nomor Para 3. pemegang saham, kan saya baca dulu. Para pemegang saham dalam perseroan terbatas menikmati kewajiban hukum yang terbatas dibanding posisi keuangan. Sebelah kiri ya, sebelah kiri itu aset, sebelah kanan liabilities ditambah ekuitas. Nah, ini akun besar dari laporan keuangan, dari akun-akun dari laporan keuangan ini, garis besarnya ini 3, aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Ya. Baru nanti aset ini ada nanti terdiri dari aset lancar ya, ada investasi, ada aset lain-lain, ada aset tetap. Ya, aset lancar itu ada piutang, ada persediaan, ada biaya dibayar di muka ya. Jadi prinsipnya itu piutang itu masuk aset ya, piutang, kas setara kas, persediaan barang dagangan ya, itu masuk aset. Jadi kalau ada nanti kita temukan transaksi yang terkait dengan itu masuk kelompok aset. Liabilities itu adalah hutang atau kewajiban. Jadi kewajiban ini ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka pendek. Nanti kalau misalnya Zoom ini habis, kita istirahat 5 menit lagi baru masuk lagi ya. Saya tarik napas dulu nanti. Tadi udah ada peringatan sih mau habis, ini kan Zoom yang gratis kan? Kurang tahu, Bu, soalnya udah terinstall pas beli laptopnya, Bu. Ya, gratis itu. Dia biasanya setengah jam. Kita udah ada setengah jam. Tadi udah ada peringatan sih. Gak apa-apa. Jadi kalau habis, begitu habis 5 menit baru kita masuk lagi ya. Oke ya. Nah, jadi kalau ekuitas itu modal pemilik atau modal saham kalau dia dalam bentuk PT. Oke ya. Nah, kenapa kita perlu memahami betul? Jadi untuk prinsip menjurnal kalian harus paham betul persamaan dasar dari akuntansi ini ya, persamaan akuntansi dasar ya. Karena dia akan memberi kerangka kerja yang mendasar ya untuk mencatat dan mengiktisarkan peristiwa ekonomi ya. Nah, terus persamaan akuntansi ini dapat diterapkan untuk seluruh entitas ekonomi tanpa memperhatikan ukuran, sifat usaha ataupun bentuk dari organisasi. Jadi kita akan praktek gitu ya. Nah, ini dia ya. Nah, aset itu adalah
sumber daya yang dimiliki perusahaan ya. Kapasitas yang menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Nanti apa itu artinya nanti kita akan lihat ya. Baru aset itu adalah kas, persediaan, peralatan ya, perlengkapan dan lain-lain. Itu yang saya sebut tadi. Nah, liabilities itu kalau bahasa Indonesianya adalah kewajiban. Ini merupakan klaim terhadap aset, yaitu utang dan kewajiban yang ada. Terus kreditur itu adalah pihak yang memberi utang. Utang itu ada utang usaha, utang wesel, utang usaha, wesel bayar ya, dan lain-lain ya. Itu masuk utang. Nanti utang itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, ekuitas itu apa? Klaim kepemilikan kepada total aset ya. Kadang-kadang dia juga dianggap sebagai ekuitas residual ya. Nah, apa itu ekuitas? Ada modal saham biasa, saldo laba, dan kalau dia perorangan dia modal pemilik namanya ya. Kalau dia PT atau perseroan dia modal saham. Nah, jadi nanti persamaan akuntansi itu ada yang meningkat, ada yang menurun ya. Kalau investasi peningkatan itu adalah apabila terjadi investasi oleh para pemegang saham ya. Apabila untuk ekuitas ini akan meningkat apabila ada investasi oleh pemegang saham dan ada pendapatan. Jadi pendapatan itu nanti masuk kelompok ekuitas. Kenapa? Pendapatan itu akan menambah modal itu adalah bagian ekuitas ya. Jadi ingat, pendapatan, biaya itu masuk ke ekuitas. Kalau ekuitas meningkat karena adanya investasi oleh para pemegang saham dan munculnya pendapatan. Kalau ekuitas menurun apabila terjadi pembagian dividen kepada para pemegang saham dan ada biaya. Nah, nanti laba ditahan itu kan masuk ke ekuitas kan, menambah ekuitas. Kalau biaya-biaya kan rugi ya, mengurangi ekuitas. Jadi kalau ada laba menambah ekuitas, ada kerugian akan mengurangi ekuitas ya. Sampai situ paham? Bu. Paham ya? Nah, apa itu pendapatan? Ya. Pendapatan itu merupakan penambahan bruto di dalam ekuitas. Nah, sumber dari pendapatan itu dari mana? Itu dari aktivitas perusahaan. Misalnya kalau aktivitasnya jual beli barang ya dari penjualan. Ya. Kalau jual beli jasa ya dari pendapatan jasa. Nah, itu ya. Nah, biasanya ini pendapatan ini yang saya sebutkan tadi berasal dari penjualan barang dagangan atau melaksanakan pekerjaan jasa. Bisa juga dengan menyewakan properti atau meminjamkan uang, dia akan dapat pendapatan bunga ya. Oke, beban atau expenses ya. Itu adalah biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Contoh, untuk melakukan penjualan, perusahaan kan harus menggaji karyawan, membayar uang listrik, membayar uang parkir. Pokoknya biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan bisnis dari perusahaan. Itu yang tergolong kepada beban atau expenses di sini. Kalau untuk pribadi nggak boleh dimasukkan di sini. Itu tadi karena kita menganut asumsi entitas ekonomi ya. Entitas pribadi dengan entitas bisnis itu harus dipisahkan. Oke ya. Nah, beban-beban ini ada beban umum ya. Kalau beban umum itu biasanya beban umum, ada beban gaji, beban sewa, beban bunga, beban pajak properti dan lain-lain lah. Bisa beban apa aja yang terkait dengan bisnis perusahaan. Nah, sedangkan distribusi kas atau aset lainnya kepada pemegang saham itu bisa dalam bentuk dividen yang akan mengurangi saldo laba. Tapi dividen itu bukanlah beban ya. Dividen itu adalah pembagian kepentingan bagi para pemegang
pemegang saham. Nah, sampai situ paham ya? Oke. Nah, ini coba kelompokkan komponen-komponen berikut sebagai penerbitan saham. Ya. 1, pemegang saham, dividen I ya, pemegang saham. I, dividen, D, pendapatan, R, beban, E. Kemudian tunjukkan apakah setiap komponen meningkatkan atau mengurangi ekuitas. Nomor 1 siapa? Siti, Bu. Oke, Siti, silakan. Beban sewa. Beban Ya. sewa masuk ke beban Bu E. Oke. Ke ekuitas. Pengaruhnya pada ekuitas apa? Gimana, Bu? Apa pengaruhnya kepada ekuitas? Pengaruh kepada ekuitas, ya ekuitasnya akan bertambah. Salah. Izin menjawab, Bu, berkurang, Bu. Berkurang ya. Jadi nanti Faradina juga buat partisipasi. Siapa tadi yang pertama sih? Siti walaupun cuma jawab setengah yang betul, tapi dua-duanya masuk ya. Nanti masukkan ke partisipasi. Oke ya. Nah, yang kedua jadi itu beban sewa itu klasifikasi kedua siapa? Ya, Bu, Rafaela, Bu. Rafaela. Nah, kalau udah gantian dulu temennya ya. Oke. Bu, Astri, Bu. Oke, siapa tadi? Cindy. Oke, silakan. Biasa itu termasuk ke pendapatan dan pengaruhnya itu menambah ekuitas. Oke. Yang nomor 3 coba Dionisius Rahmat. Nah, Dionisius panggilannya siapa? Dion, Bu. Dion. Coba nomor 3. Itu masuk ke ya viabilitas, Bu. Salah. Jadi kamu nggak ada partisipasinya ya? Ya, Bu. Siapa yang bisa? Izin menjawab, Bu. Siapa? Nisa, Bu. Langsung sebut nama. Ya, silakan. Dividen tuh klasifikasinya dividen, Bu. Ya. Pengaruhnya? Untuk pengaruh mengurangi bukan, Bu? Ya, mengurangi ekuitas. Terima kasih, Bu. Nomor 4 siapa? Saya, Bu. Bila, Bu. Cowok dulu. Siapa tadi suara cowok itu siapa? Biar adil. Yang laki-laki itu suaranya siapa? Saya Galuh Putra Perdana, Bu. Silakan Galuh. Yang klasifikasi. Nah, transaksi itu sumbernya dari mana? Transaksi itu bisa berasal dari internal dan juga berasal dari eksternal. Ya. Terus perusahaan-perusahaan melakukan banyak kegiatan yang bukan merupakan transaksi bisnis. Terus setiap transaksi itu harus memiliki pengaruh ganda pada persamaan akuntansi. Pengaruh ganda itu maksudnya begini. Kalau kita mencatatkan satu debit, satu kredit kan, nah itu maksud pengaruh ganda. Jadi nggak mungkin misalnya membayar gaji, ya misalnya membayar gaji, nanti kita mencatat yang jelas membayar gaji uang keluar, debitnya beban gaji kan, nggak mungkin debit beban gaji saja, pasti ada lawannya kan. Nah, jadi selalu dia berpasangan, itu maksudnya ya. Nah ini ya peristiwa. Nah ini tadi saya sudah contohkan, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Yang dimaksud peristiwa tentu tadi peristiwa ekonomis kan, peristiwa ekonomi kan.
Nah, misalnya membeli komputer ya, membahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial, membayar sewa. Nah, itu peristiwa. Nah, coba ya kita lihat. Kalau misalnya contoh, peristiwanya adalah membeli komputer. Peristiwa kedua adalah membahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial. Coba yang lain di unmute dulu. Ngomong di mute dulu. Kalau mau ngomong baru unmute ya, biar nggak kotor suaranya. Ini ada suara entah apa gitu. Ya, nanti kalau mau ngomong baru di unmute ya, baru nanti mute lagi kalau udah diem ya, biar bersih. Oke ya. Terus ada peristiwa membayar sewa. Nanti yang kita catat adalah peristiwa ekonomi. Yang dari 3 ini ada yang bukan peristiwa ekonomi sehingga kita tidak perlu mencatat. Ya. 1, setelah kita tahu itu peristiwa ekonomi atau tidak, baru kita tentukan peristiwa itu nanti masuk kelompok mana, apakah aset atau liabilitas atau ekuitas. Ya. Sehingga kalau ada pengaruhnya ke aset ataupun liabilitas atau ekuitas, maka perusahaan akan berubah, posisi keuangan perusahaan akan berubah. Sebetulnya sebelumnya dari kuis sebelumnya itu sebetulnya menjelaskan ini. Contoh tadi ada beban gaji. Pengaruh kan ke ekuitas, pengaruh ke beban kan? Jadi di sisi debitnya dia mengurangi kas, di sisinya dia mengurangi ekuitas. Paham maksudnya kan? Kalau ada beban, kita bayar beban gaji keluar kas kan? Berarti di sisi aset kasnya berkurang. Sisi ekuitas juga berkurang kan? Beban tadi klasifikasi pengaruhnya ke ekuitas apa? Berkurang atau bertambah? Berkurang, Bu. Berkurang, Bu. Berkurang ya. Oke. Nah, jadi kalau dia peristiwa ekonomis kita catat, kalau dia bukan peristiwa ekonomi kita tidak perlu mencatatnya. Ya. Oke ya. Nah, kalau membeli komputer itu sekarang, saya kayak mana supaya bisa melihat, tunggu ya. Saya juga gaptek juga sedikit nih. Oke, coba Astrid Dwi Larosa ya, Dwi Larosa. Nah, Ya, Bu. membeli komputer ini kan dicatat di sini kan? Ya, Bu. Kenapa itu dicatat, Astri? Nanti saya tanyain ini, kalau kamu bisa jawab, kamu isi partisipasimu ya. Kenapa itu harus dicatat, Astri? Karena membeli komputer itu mempengaruhi keuangan perusahaannya, Bu. Termasuk ke dalam beban. Beban? Karena kan, Bu, kenapa harus dicatat? Karena dia itu mengurangi kasnya, Bu. Membeli kan mengurangi kas dan menambah peralatan, Bu. Iya, jadi jangan kamu bilang karena mengurangi kas. Oke, karena dia menambah peralatan. Pertama jawabannya adalah karena dia merupakan peristiwa ekonomi dan juga terkait dengan kegiatan perusahaan. Kalau beli komputer untuk di rumah ada pengaruh nggak ke sini? Nggak kan? Itu entitas, itu lagi prinsip selalu diingat, di dasar-dasar ini kalian harus kuat. Asumi tadi kan bahwa jawabannya yang akan digunakan untuk perusahaan ya. Oke, jadi makanya dicatat. Nah, oke, itu nanti kamu masukkan ya. Terus Adinata Basmardi, Ya, Bu. kenapa yang peristiwa membahas rancangan produk ini tidak dicatat? Gimana, Bu? Loh, nggak dengar ya, suara saya nggak jelas. Kurang jelas, Bu. Iya. Aklima suara saya jelas apa enggak?
jaringannya yang di sini, Bu. Kan saya udah bilang kamu bilang kalau mau kuliah cari jaringan yang bagus. Rugi Iya, Bu. kamu. Jadi, Saya ingatkan ya, tas kuat enggak kalian nanti enggak di akuntansi. Jangan malas. Jangan tidur-tiduran kuliah itu, baca buku, perhatikan baik-baik. Sedangkan kita tatap muka, saya contohkan di papan tulis, belum tentu kamu gampang ngerti, apalagi cuman dengar saya ngomong. Makanya tolong untuk dilihat. Diri dari modal saham biasa dan saldo laba. Saldo laba ini maksudnya begini ya. Misalnya sekarang, misalnya di laporan laba rugi tahun 2020, laba bersihnya 100.000. Jadi 100.000 ini akan masuk ke neraca sebagai saldo laba ditahan kalau dia dalam bentuk PT. Itulah yang dimaksud dengan saldo laba. Nah, saldo laba ini terkait dengan pendapatan, beban, dan dividen ya. Jadi pendapatan itu akan menambah saldo laba, beban itu akan mengurangi saldo laba, dividen akan mengurangi saldo laba. Karena saldo laba berkurang, maka ekuitas berkurang. Sampai sini paham ya penjabarannya? Paham, Bu. Ibu mau nanya yang saldo laba tadi kurang jelas. Siapa ini? Siti Alwania Fasya. Nah, saldo laba itu ya, saldo laba sekarang laba rugi tahun 2020 ya, misalnya laba bersih 100.000 ya, itu akan masuk ke neraca awal 2021 itu sebagai laba ditahan ya. Nah, di aktivitas 2002 itulah nanti yang masuk saldo laba ya. Saldo laba tahun lalu masuk ke neraca ya, itulah saldo laba awal. Terjadilah pendapatan di periode ini menambah saldo laba itu. Terjadilah beban di periode ini mengurangi saldo laba itu. Dan nanti saldo laba akhir berapa? Itu nanti jadi saldo laba awal di tahun berikut. Siapa tadi yang bertanya tuh? Saya, Bu. Kamu sebut nama karena saya Siti cuma Alwania Fasya. orang di sini. Nama Siti ada 2 soalnya, Bu. Ya lengkap lah Siti apa kamu? Kamu apa Siti Alwania. Siti Alwania Fasya. Nah, yang satu lagi rupanya Siti apa? Satu lagi tadi Siti siapa namanya? Siti Darantika, Bu. Nggak sama kan, kamu sebut aja 2 angka Siti apa, Siti apa. Nah, paham Siti? Penjelasan Ibu udah paham atau gimana atau belum? Paham. Paham ya, kalau belum Ibu jelaskan lagi. Yang lain paham? Paham ya? Nah, transaksi 1 ya. Nah, investasi oleh para pemegang saham. Ini soalnya sini, Rai dan Barbara Neil menginvestasikan uang tunai. Ini kayaknya udah ada jawabnya ya di buku. Yang punya buku, soal ini udah ada jawabnya kan? Siapa yang udah punya buku? Saya, Bu. Rafaela, Bu. Rafaela, ini contoh soalnya sama dengan buku? Bu. Saya lihat dulu. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, kalau kuliah duduk di meja, bawa pena, bawa kertas, bawa bukunya. Coba si Rafaela lihat dulu. Kelipatan 1.000 lah, atau kelipatan 1 juta. Nah, 15.000 di perusahaan dan menerima saham biasa senilai 15.000. Nah, jadi kalau si Barbara menginvestasikan uangnya, jadi dia merupakan pemegang saham dengan nilai kepemilikannya adalah 15.000 ya. Sampai situ paham ya? Paham? Oke. Nah, ini persamaan akuntansinya. Ini jawabannya sudah ada nggak di buku? Udah ya? Oke. Jadi persamaan akuntansi, sekarang sebelum lihat ke situ, coba nggak usah lihat bukunya dulu, coba lihat slide Ibu. Oke. Nah, ini
ini transaksi ini tadi kan aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Akun mana yang terpengaruh dengan transaksi ini? Pertama Ibu tanya, ini transaksi ekonomis bukan? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, ini mempengaruhi kemana? Akun mana? Tadi beban pendapatan itu namanya akun ya, akun beban, akun pendapatan. Nah ini akun apa yang akan terpengaruh di sini dari aset kewajiban dengan liabilities tuh minimal pengaruhnya 2 ya, bisa juga 3, bisa 3 ya. Nah, apa akun apa dengan apa ini yang terpengaruh? Dan aset ditambah aset dan modal, Bu. Satu-satu, sebut nama yang mau jawab. Raudatul Jana. Rafaela, Bu. Rafaela. Oke, Ya, Rafaela. Akun apa ini yang terpengaruh? Akun besarnya dulu, baru akun menurun. Akun? Kas sama modalnya, Bu. Ya, Ibu bilang yang besar dulu. Kalau yang besar apa? Aset. Saya, Bu. Tuh, Rafaela, aset dengan? Kas, Bu. Terus, Aduh. Ibu minta yang akun besarnya itu coba balik dulu ke sini. Jadi jangan paham ini, aset, liabilities, ekuitas, itu akun besar. Baru nanti menurun. Akun induk, akun dasar. Oke, Rafaela ulang. Ini akun dasar apa yang terpengaruh? Aset sama sama itu, Bu. Ekuitas, Bu. Oke, aset dengan ekuitas. Nah, asetnya apa di sini komponennya? Asetnya kas, Bu. Ekuitasnya modal. Oke, tunggu, kas dulu, kas. Dengan modal saham. Modal saham biasa. Kan itu tadi? Ya, Bu. Oke, harus lengkap. Oke. Kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya bertambah, Bu. Kasnya dulu bertambah atau berkurang, Rafaela? Kasnya bertambah 15.000, Bu. Oke, berarti kesimpulannya aset meningkat. Ekuitas bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu, ekuitasnya, Bu. Jadi Modal? aset bertambah, ekuitas bertambah. Ini dia, kita lihat caranya. Ini kan aset dalam bentuk kas ya. Kasnya bertambah, modal saham bertambah. Jadi begitu caranya ya. Jadi kan aset itu ada berarti di contoh transaksi ini bisa berkembang lagi nih. Apa-apa aja, bukan piutang aja, entah ada biaya di muka nanti. Tapi dia mengklasifikasikan kelompok besarnya 4 kas, piutang usaha, perlengkapan peralatan. Ya. Oke. Sampai situ ada yang nggak ngerti? Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan. Kalau diam berarti ngerti semua, saya anggap ya. Iya, Bu. Oke ya. Transaksi kedua. Soft buy-in membeli peralatan komputer seharga 7.000 secara tunai. Ayo lomba cepat. Siapa yang mau jawab? Aldif, Bu. Aldif yang duluan. Aldif silakan. Seperti tadi cara jawabnya ya. Kelompok besar dulu, kelompok baru kelompok kecil. Oke. Kelompok besarnya aset, Bu. Ya, langsung bilang lah aset bertambah, ini Aset. kurang. Asetnya bertambah. Asetnya bertambah, Bu. Aset berkurang, Bu. Hah? Aset berkurang. Aset Apa aja kasnya akun? akunnya kasnya berkurang, peralatan bertambah, Bu. Ya, berarti aset tetap ada berkurang, ada tambah. Jadi posisinya tetap. Ya enggak? Ya, Bu. Nah, jadi kamu cara menjelaskan kalau ada transaksi ini, akun kewajiban tidak pengaruh, terus ekuitas tidak pengaruh, tetapi aset ada penambahan, ada pengurangan sehingga saldonya tetap. Begitu cara jawab ya. Baik. Asetnya bertambah di peralatan tapi berkurang di kas. Begitu cara jawabnya ya. Nah, oke, kamu Ya, buat nanti ya partisipasi kamu. Baik, Ini dia kan. Nih, aset berkurang di kas tapi bertambah di peralatan. Oke. Nah, nih, membeli perlengkapan secara kredit. Siapa yang suaranya duluan nanti langsung sebut namanya duluan. Jadi jangan saya, Bu. Oke, siapa yang mau nih?
Putri, Bu. Nah, silakan Putri. Kelompok besarnya itu aset sama liabilitas sama ekuitas, Bu. Aset, liability sama ekuitas. Iya, Bu. Kalau Pak, kalau asetnya tambah, kan Ibu udah kasih contoh menjawab tadi. Apa yang berkurang, apa yang bertambah? Oke. kalau di aset Asetnya apa dengan aset? ada kas sama peralatannya, Bu. Jadi kalau di kas itu Nah, bertambah. sebentar, enggak, ini bukan peralatan ini, perlengkapan. Iya, Bu, perlengkapan Kertas sama dan perlengkapan komputer juga. Peralatan tuh aset tetap, perlengkapan tuh aset lancar. Oke. ya, Bu. Aset melalui aset lancar bertambah. Oke, Iya, Bu. terus Terus di liabilitasnya ada penambahan utang usahanya, Bu. terus kok tadi ada bilang ekuitas, nggak ada ya? Oke, jadi perlengkapan bertambah, Iya, Bu. terus dan liabilitas bertambah. Ini dia ya. Nih, perlengkapan 1.600, utang usaha bertambah 1.600. Oke, ini siapa yang mau jawab? Namanya langsung. Anissa, Bu. Siapa yang duluan tadi? Siapa? Anissa, Bu. Yang duluan siapa? Alisa. Ya, Anissa, Bu. Oke, Anissa, silakan. Iya, silakan Nisa. Nah, ini akun besarnya aset, liabilitas, sama ekuitas. Di aset yang pertama itu kas, kalau di ekuitasnya, ini apa ini? Di pendapatannya, Bu, untuk ekuitas. Ya, bertambah ya. Ya. Jadi aset melalui kas bertambah, terus ekuitas melalui pendapatan bertambah ya. Oke, ini dia ya. Oke, siapa yang belum mengerti? Nah, saya nggak mengerti semua ya. Kita lanjut. Nih, siapa yang mau nih? Saya, Bu. Saya bilang jangan saya, namanya sebut. Siapa? Nur Ikhlas. Oke, Nur Ikhlas, silakan. Kok Nur Ikhlas mulu? Yang lain nggak ada apa? Tapi nggak apa-apa kalau Nur Ikhlas yang mau. Ada yang lain selain Nur Ikhlas yang mau? Nur Ikhlas tadi udah kan? Udah, Bu. Oke, siapa yang mau? Kalau nggak ada, silakan Nur Ikhlas. Ada yang mau? Nggak ada, silakan Nur Ikhlas. Yang induk besarnya itu aset, liabilitas, sama ekuitas. Yang utang usahanya naik sebesar 250 dan ekuitasnya turun karena beban iklan, Bu. Salah ya. Kalau salah nggak masuk. Siapa lagi? Siapa yang bisa? Saya yang tunjuk ya. Kalau nggak, ya. Saya nggak nampak muka. Namanya langsung. Siapa yang pertama tadi? Siapa tadi yang pertama?